Peringkat 9 Hashira dari yang terlemah hingga yang terkuat. Di urutan yang ke-9 ada Shinobu Kocho. Shinobu tidak cukup kuat untuk menebas putus kepala iblis. Sebagai gantinya, dia menggunakan pedang beracun untuk membunuh iblis dengan lebih menyakitkan dari seharusnya. Shinobu benar-benar berbahaya bagi iblis lemah. Lihat saja apa yang terjadi pada si kakak perempuan laba-laba di Gunung Natagumo. Shinobu bisa membunuhnya dengan sangat menyakitkan. Yang jadi masalah, racun di pedang Shinobu kurang berguna untuk digunakan melawan iblis peringkat tinggi 12 Kizuki. Shinobu merasakan ini saat dia melawan Doma. Untungnya saat itu Shinobu sudah mempersiapkan senjata rahasia yang lebih berbahaya. Ia pun membuka peluang bagi Inosuke dan Kanao untuk bisa unggul melawan Doma. Di urutan ke-8 ada Mitsuri Kanroji. Kanroji sebenarnya memiliki potensi menjadi salah satu pembasmi iblis terkuat. Tubuhnya saja lebih kuat dan tangguh dibanding kebanyakan orang. Dia memiliki fleksibilitas tinggi. Latihan pilar bersama Mitsuri bahkan memaksa para pembasmi iblis lain untuk melentukan diri mereka. Tapi mulai dari Swordsmith Village hingga akhir pertempuran melawan Muzan, Mitsuri tak menunjukkan performa yang membuat dia terlihat menonjol dibanding pembasmi iblis lain. Keunggulan terbesar Mitsuri bisa dibilang adalah fisik luar biasanya yang membuat dia berpotensi menjadi semacam tank yang dapat bertahan lama meski badannya luka-luka. Di urutan ke-7 ada Kyojuro Rengoku. Sebenarnya Rengoku berpotensi berada di peringkat yang lebih tinggi. Saat di Aluk Demon Train, dia menunjukkan dirinya memiliki kekuatan dan skill yang sangat besar. Akaja saja sampai respect padanya. Masalahnya satu, Rengoku tidak banyak sempat beraksi di alur itu. Dia juga tidak pernah sempat memiliki Demon Slayer Mark. Jadinya ya kalau kita hitung berdasarkan akhir seri, dia terasa tertinggal kekuatannya dari yang lain. Di urutan ke-6 ada Tengen Uzui. Kalau dilihat dari alur Red Light District, Uzui sebenarnya adalah salah satu pilar terkuat di Kimetsu no Yaiba. Ia bisa tampil cukup brilian saat melawan Daki dan Gyotaro. Sayangnya, Uzui kemudian harus pensiun karena kehilangan satu tangannya. Di urutan ke-5 ada Obanai Iguro. Secara kekuatan fisik, katanya Obanai ini berada di peringkat ke-8. Hanya Shinobu yang lebih lemah dari dia. Tapi sebagai gantinya, Obanai memiliki skill pedang yang sangat jago. Terlihat dalam pertarungan melawan Muzan, kalau sebenarnya Obanai cukup jago untuk beberapa kali menebas leher iblis terkuat itu. Sayangnya Muzan bisa langsung memulihkan dirinya dari luka. Saat pertempuran akhir melawan Muzan, Obanai bisa dibilang adalah yang termasuk paling aktif. Ini membuat kemampuan dia terasa menonjol. Di urutan ke-4 ada Gyu Tamioka. Gyu mungkin rendah diri karena masih dihantui kematian Sabito di masa lalu. Tapi dari segi pernapasan air, dia sebenarnya lebih unggul dari Tanjiro maupun Urokodaki. Bukan hanya menguasai 10 teknik, dia bisa mengembangkan teknik ke-11. Gyu kemudian memang sempat didesak oleh Akaza, tapi Gyu mampu bertahan cukup lama hingga Akaza gugur, membuktikan ketangguhan pria ini. Di urutan nomor 3 ada Muichiro Tokito. Muichiro adalah salah satu orang yang pernah membunuh apartemen 12 Kizuki seorang diri. Gyoko pernah merasakan betapa ngerinya pernapasan kabut milik Muichiro. Yang lebih heboh adalah Muichiro sebenarnya baru 14 tahun. Tapi sebelum gabung Korps Pembasmi Iblis, Muichiro sudah pernah membunuh iblis tanpa menggunakan pedang Ichirin. Begitu bergabung, dia juga hanya perlu waktu 2 bulan untuk diakui sebagai pilar. Di urutan kedua ada Sanemi Shinazugawa. Sanemi, Gyomei, dan Muichiro adalah 3 sosok yang bisa membunuh iblis sebelum mereka memperoleh pedang Nichirin. Keunikan Sanemi adalah darah Sanemi berpotensi memabukkan iblis. Bahkan Kokushibo yang perkasa pun pernah terpengaruh olehnya. Itu berarti jika Sanemi melawan musuh yang lebih lemah dari Kokushibo, maka bila ia terluka, iblis yang dilawannya pun bakal menjadi lebih lemah. Tak heran tubuh Sanemi penuh bekas luka. Yang membuat Sanemi semakin jago adalah ia tidak ragu menghalalkan segala cara untuk mengalahkan iblis, termasuk membakar mereka dengan kombinasi api dan botol minyak. Di urutan pertama Hashira terkuat ada Gyomei Himejima. Gyomei sudah diakui sebagai pilar terkuat oleh Tanjiro dan juga Inosuke. Dari segi kekuatan fisik, Gyomei mampu mendorong batu besar dengan mudah sekali. Dengan tenaga seperti itu, tak heran kalau senjata Gyomei adalah kombinasi kapak dan bola besi duri besar. Ini membuat Gyomei menjadi musuh yang menakutkan bagi iblis.
Lalu jangan lupakan, sebelum ia memperoleh pedang Nichirin, Gyomei bisa membunuh iblis dengan memukuli makhluk itu sampai matahari terbit. Sekian dan terima gaji.